Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, waktunya aku belanja sosis buat warungku jualan di teras rumah bareng Novi. So teman-teman, gak berlama-lama, tonton video ini sampai akhir supaya kalian tahu modal jualan sosis goreng itu seperti apa dan berapa sih habisnya. Perjalanan untuk memulai pulaan jajan ya, semangat pejuang rupiah ya. Seperti biasa teman-teman, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekalian juga ya. Nanti kalau ada video-video terbaru seputar jualan atau modal tentang jualan, kalian gak akan ketinggalan tapi akan mendapatkan notifikasinya pertama kali. Gimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Alhamdulillah sudah lama sekali aku itu nggak bikin vlog tentang jualan lagi. Akhirnya aku itu udah mulai buka jualan lagi di teras rumah. Makanya kali ini aku belanja sosis buat warung jualan di teras rumah aku bareng Novi. Kali ini aku mau bikin vlognya buat teman-teman rumah di sana. Siapa tahu nih teman-teman ibu rumah tangga atau teman-teman lainnya yang pengen memulai jualan sosis goreng, boleh banget lihat video ini sampai akhir. Nanti akan aku jelasin kira-kira kalian siapin budget berapa dan apa aja yang harus kalian beli. Ya teman-teman tahu, seperti biasa langganan aku itu kalau beli sosis itu ya teman-teman, itu di Toko Berkah daerah Baleturi, depannya makam pas Baleturi. Mbak Umiasi itu daerah mana? Kalau yang teman-teman tahu yang daerah-daerah Nganjuk kayak aku atau daerah Prambon, itu pasti tahu ya daerah Baleturi. Jadi depannya makam pas itu ada toko namanya Toko Berkah, itu lengkap banget teman-teman. Bahkan kalau kalian tahu ini freezernya sosis aja itu stoknya sampai ada 7 ya teman-teman ya, banyak banget. Makanya untuk pilihannya itu super lengkap. Dan kemudian jajanan Ciki juga ada di Toko Berkah ini. Belanja sosis buat warung teras rumah, alias kalau kalian mulai untuk jualan sosis goreng itu yang harus kalian siapkan pastinya modal. Kalian harus siapkan modal kisaran 200-an ribu, insya Allah udah cukup untuk buka warung sosis. Tapi itu belum sekalian sama alatnya ya teman-teman. Usahakan kalau kalian udah siapkan modal, kalian sebelumnya udah siapkan alat-alat untuk jualan sosis. Kayak wajan, terus sutil, serok, terus kemudian tempat sosis kayak rak kaca yang kemarin aku review ya. Usahakan kalian udah punya semua itu, atau kalian kalau jualan obrokan itu juga udah punya tempat obrokan buat goreng sosis. Yap teman-teman, jenis-jenis sosis itu sangat banyak banget ya. Ada skarlop, ada cireng, ada bakso, terus kemudian ada nugget gitu ya. Jadi banyak banget, tergantung ya. Kalau kalian mulai jualan sosis itu, usahakan kalian lihat-lihat pasar dulu lah. Kira-kira tuh yang paling disukai anak-anak itu sosis seperti apa. Dulu awal aku itu mau jualan sosis alias sosis goreng yang biasanya aku jual di teras rumah. Itu tuh aku lihat dulu kira-kira anak-anak itu sukanya tuh sosis yang jenis apa. Soalnya emang beberapa jenis yang aku tahu sosis itu banyak banget. Bahkan kalau untuk merek apa itu namanya skarlop itu juga banyak banget mereknya. Terus kemudian kayak merek ngetop itu juga ada mereknya, itu bagus banget teman-teman ya. Terus kemudian teman-teman ini aku udah ambil beberapa bumbu. Tadi aku udah bumbunya. Aku pertama bumbunya itu pakai saus pedas. Terus kemudian saus biasa, saus tomat, kemudian kecap. Tapi kalau kalian pengen ada bumbu taburnya atau pakai bumbu balado, kalian boleh pakai antaka ya. Terus kalau pengen pedas lagi, kalian boleh tambahkan bubuk aida supaya nanti dia teksturnya lebih pedas lagi ya untuk si sausnya. Ini teman-teman adalah beberapa jenis-jenis sosis yang aku liatin lagi. Untuk cireng itu juga variasinya ada banyak banget. Ini skarlop. Yang skarlop ini yang merek Go, ini tuh enak banget teman-teman dan paling laris juga di warung aku. Siapa tahu teman-teman yang pengen memulai untuk jualan sosis goreng di teras rumah atau sosis goreng buat dijual-jual di pinggir jalan, boleh banget ya untuk beli merek-merek Go ya. Merek Go ini enak banget, terus kemudian ngetop itu juga enak banget. Terus kemudian setelah aku mengambil beberapa sosis, karena emang variasinya kan aku sedikit aja ya, 6 variasi. Terus kemudian nanti kalau sosis aku stoknya udah habis, baru aku ganti jualan cilok. Nanti aku selang-selingin supaya anak-anak itu nggak bosen jajan di warung aku. Biar teman-teman, jadi belanja sosis buat warungku teras rumah kali ini, aku tuh bareng Novi. Karena emang Novi kan juga beli untuk beberapa warungnya dia. Emang dia itu juga udah buka warung lagi di teras rumah.
kita sama-sama pejuang rupiah ya teman-teman, pejuang garis 2 juga, pejuang rupiah juga. Jadi alhamdulillah ya, meskipun kita manfaatin teras rumah kita buat jualan seadanya, emang manfaatin gang kita itu kan emang banyak anak kecil ya. Jadi manfaatin gang kita itu buat buka warung jualan, alhamdulillah sampai sekarang itu masih bisa berjalan. Ini aku liatin juga untuk bentuk-bentuk sosis yang menurut aku itu lucu, kayak lucu-lucu kayak gini itu belum tentu rasanya juga enak teman-teman. Makanya aku juga bukan hanya lihat bentuknya, tapi aku juga harus tahu rasanya itu gimana. Kira-kira anak-anak itu suka atau enggak. Soalnya kalau kita jualan sosis goreng, kita kalau lama-lama itu sosisnya di freezer itu akan bau teman-teman. Nggak akan bertahan lama, kecuali kalau jajan ciki, kemudian kayak roti-rotian gitu atau rasa-rasa minuman itu udah beda lagi. Tapi kalau sosis usahakan jangan sampai seminggu ya. Jadi kalau 5 harian, 7 harian, 6 harian, usahakan stok sosis kalian itu udah habis. Kalau enggak nanti sosis kalian itu bau anyit teman-teman atau ngiler ya. Kayak gitu. Jadi usahakan mending kita belinya itu yang sedikit-sedikit aja tapi nanti habis. Selanjutnya setelah aku ngambil persosisan untuk alat-alat aku jualan sosis, kali ini aku juga ngambil beberapa selai. Kali ini untuk selai roti bakar aku ada selai stroberi, selai melon, selai coklat, dan ada selai nanas juga. Berbagai variasi selai sih teman-teman ya. Ini juga ada novice, kalian ngambil plastik dan kresek, karena emang kebutuhan orang jualan itu ada-ada aja ya teman-teman. Kadang juga ada kita harus membutuhkan kresek, nanti kalau ada pembeli yang belinya itu banyak. Kemudian plastik, jadi kalau kita sebagai seorang penjual ya harus menyediakan semuanya itu. Ya teman-teman, selanjutnya lagi yang aku ambil yaitu rasa-rasa minuman. Kali ini rasa-rasa minuman itu aku ambil beberapa yang menurut aku paling laris juga di warung aku. Jadi emang kalau kita itu mau jualan di teras rumah atau buka jualan lagi di teras rumah, emang harus menyiapkan beberapa bahan-bahan atau beberapa kayak jualan kita gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya sosis, bukan hanya rasa-rasa minuman, tapi juga kayak selai, karena aku emang jualan roti bakar. Belanja sosis buat warung teras rumah bareng Novi kali ini modal awal jualan aku ya, khusus buat sosis untuk belanja di toko berkah ini aku nyiapin uang itu hanya 200 ribuan teman-teman. Dan aku udah bisa belanja berbagai macam, bukan hanya sosis aja, tusuknya sosis, plastiknya, saus sambal sekalian kecapnya, bubuk antakannya dan bun cabenya juga. Tapi kali ini aku juga belanja beberapa marshmallow, terus kemudian belanja untuk kulit pangsit buat cilok. Karena emang kulit pangsit di sini itu murah banget ya, menurut aku lebih murah di sini dibanding toko-toko biasanya. Seperti biasa, kalau kita sudah mengambil beberapa bahan-bahan buat jualan aku, langsung ditotalin sama mbaknya dan habisnya kisaran segini teman-teman. Gimana nih menurut teman-teman, apakah murah atau mahal? Komen di bawah ya. So itu aja kegiatanku hari ini, semoga kalian suka dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.